Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi yang banyak ditanyakan oleh emak-emak, karena mahasiswanya banyak emak-emak. Materi ini wow, luar biasa. Ini satu materi bisa untuk 3 mata kuliah sekaligus. Pertama adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian kedua adalah pemantapan kemampuan profesional. Ketiga, tugas akhir program atau TAP. Langsung saja ke materi. Materi yang sering ditanyakan emak-emak atau mahasiswa itu adalah bagaimana cara mengisi format perencanaan perbaikan pembelajaran. Yang pertama, fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini diutamakan di kelas, ya. Kemudian data adalah kumpulan fakta. Fakta yang benar-benar terjadi di kelas itu sudah Anda tulis dalam RPP, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran, seperti pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, ya. Tapi utamakan kegiatan inti yang masuk, ya. Karena pendahuluan dan penutup biasanya sama tiap metode itu, ya. Ada salam, persepsi, motivasi, dan seterusnya, ya. Yang beda biasanya salam, biasanya di sini, ya. Antara salam siswa dengan salam mahasiswa itu beda, ya. Kalau salam siswa, selamat pagi Pak. Tapi kalau salam mahasiswa, Pak, sudah pagi. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini hanya yang tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, itu merupakan masalah, ya. Nah, itu identifikasi masalah. Seperti guru tidak menggunakan media, guru hanya menggunakan satu metode saja, misalnya diskusi, ya, dan seterusnya. Ini juga bisa dimasukkan dalam fakta, termasuk fakta ini, identifikasi masalah. Cuma karena banyak emak-emak, jadi biar jangan bingung, kita pisahkan saja. Kalau digabungkan fakta nanti bingung, ya. Jadi identifikasi masalah tersendiri, ya. Jadi kesimpulannya, ya, identifikasi masalah itu yang tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, analisis masalah itu diambil dari identifikasi masalah. Masalah-masalah yang berat yang menyebabkan Bapak Ibu gagal dalam pembelajaran, seperti tidak menggunakan media atau hanya menggunakan metode diskusi saja. Nah, itu masalah-masalah yang berat itu. Jadi cara berpikirnya yang mudah saja, ya, yang menyebabkan Bapak Ibu gagal mengajar, ya, kita ambil dari identifikasi masalah-masalah yang berat, ya. Tadi saya contohkan, guru hanya menggunakan metode diskusi saja misalnya, atau guru tidak menggunakan media. Nah, itu analisis masalah, ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, minta tolong kerjasamanya dan keikhlasannya, ya. Anda bisa belajar sambil beramal, ya, dengan cara klik subscribe, like,
comment, and share ya. Mudah-mudahan selama video ini masih bermanfaat ya, pahala Anda juga tetap masih mengalir. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah kita ambil dari analisis masalah itu ya. Tinggal kita balik saja ya pemecahan masalahnya ya, alternatif pemecahan masalahnya. Misalnya guru tidak menggunakan media, ya di situ alternatif pemecahan masalahnya guru harus menggunakan media. Kalau guru hanya menggunakan metode diskusi, ya guru harus mengganti metode diskusi dengan metode yang lain ya. Kalau contoh di sini metode picture and picture. Kemudian yang kelima adalah rumusan masalah ya. Rumusan masalah kita ambil dari alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Tadi sudah kita ambil salah satunya, yaitu guru harus mengganti metode picture and picture ya. Makanya rumusan masalah kita buat ya, apakah metode picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa ya, atau yang kedua bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode picture and picture ya. Kalau di rumusan masalah tidak lengkap tidak masalah, tapi kalau di judul itu harus lengkap ya, seluruhnya harus ditulis ya. Dari rumusan masalah inilah kita baru bisa membuat RPP perbaikan di situ. Jadi tugas guru berikutnya adalah bagaimana membuat RPP perbaikan dengan menggunakan metode picture and picture. Nah, itulah untuk membuat RPP perbaikan. Jadi kalau belum mengisi ya format perencanaan perbaikan pembelajaran sudah membuat RPP perbaikan, itu sama dengan bohong. Jadi setelah membuat perencanaan perbaikan pembelajaran baru bisa membuat RPP perbaikan ya. Itulah gunanya harus mengisi format perencanaan perbaikan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan tugas akhir program atau tahap ya? Dalam tugas akhir program atau tahap, kerangka pikirnya atau indikatornya mahasiswa itu harus bisa ya, atau dapat mengidentifikasi masalah, dapat menganalisis masalah, dapat memecahkan masalah, dapat membuat rumusan masalah, dapat membuat RPP perbaikan. Nah, itu hubungannya dengan tugas akhir program sesuai dengan kerangka pikir TAP. Nah, makanya satu materi ini ya sama dengan 3 mata kuliah. Jadi Anda sekali melihat video ini belajar 3 mata kuliah sekaligus. Wah, luar biasa ini ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.